Shalom anak-anakku kelas 3 yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya tentu sehat ya. Kita ketemu lagi di pelajaran agama. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami memohon hikmat memimpin kami dalam pembelajaran agama di hari ini. Biarlah Tuhan terus menuntun kami, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku, kita masih belajar di bab 1. Mana buku agamanya? Ayo, buka di bab 1 yang kayak kemarin, tentang Allah menciptakan iklim. Kalau Bu Feby bilang minggu lalu, Tuhan itu penuh kuasa. Ia menciptakan iklim, juga cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya ketika kita lihat cuaca lagi panas dan sudah siap-siap mau jalan-jalan, tiba-tiba hujan. Nah, terus kita bilang, kok hujan sih? Saya nggak bisa jalan-jalan nih. Hujan parah banget sih. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya tidak mengeluh dengan cuaca yang terjadi. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Misalnya seperti cuaca hujan maupun cuaca panas pada saat musim kemarau. Nah, anak-anak, ada satu negara yang punya punya iklim yang sangat dingin. Ada di kutub utara. Salah satu suku yang ada di sana adalah suku Eskimo. Coba anak-anak lihat di halaman yang kelima. Bagaimana orang-orang yang hidup di kutub utara dengan suhu yang sangat dingin. Suhu di sana itu sekitar minus 45 derajat, 40 derajat. Itu sangat dingin anak-anak. Namanya saja Eskimo. Es berarti di sana itu dipenuhi dengan salju, dengan es yang sangat dingin. Nah, kalau kita di Indonesia kan iklimnya tropis, kita sering merasakan panas. Nah, di sana itu cuacanya sangat dingin. Namun, orang-orang di sana sangat kuat. Nah, mereka di sana itu sering memburu singa laut, bahkan paus, untuk mereka makan. Mereka membuat pakaian mereka dari kulit binatang yang sangat menghangatkan tubuh mereka. Kalau kita orang Indonesia ke sana, mungkin kita nggak tahan hidup di situ karena terlalu dingin. Namun Tuhan menempatkan orang-orang yang ada di sana itu dengan iklim walaupun dingin, tapi mereka bisa bertahan hidup. Nah, itu menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan umatnya. Nah, mereka juga bisa membuat rumah pada saat musim dingin itu dari bongkahan salju dan es. Itu namanya rumah iglo. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Feby akan nunjukin video berikut ini untuk anak-anak lihat bagaimana kehidupan orang di kutub utara yang namanya suku Eskimo itu. Ayo, silakan saksikan. Mengapa orang Eskimo tahan terhadap cuaca dingin? Sudah pagi. Oh, sudah terang. Kenapa masih ada api unggun? Kami habis mandi jadi dingin. Tuh, di sana Kak Miri, kalau kakak mau mandi. Aku mau mandi dulu ah. Nah, ini dia sungainya. Aku sudah tidak sabaran ingin berenang. Sambil bakar singkong asik juga ya. Iya, sayang tidak ada singkong ya.
dinginnya bukan main, seperti mandi es saja. Makanya kami bikin api unggun. Pantas di daerah sini tidak ada penduduknya, airnya dingin sih. Bukannya nggak ada, belum aja orang tinggal di sini. Setahu kamu Cur, mana ada orang yang mau tinggal di sini? Setiap mandi pagi kedinginan. Kami ini kuper amat sih. Kencur kan lihat di TV, ada penduduk yang tinggal di kutub. Apa? Tinggal di kutub? Di kutub itu es melulu, mana tahan orang tinggal di sana. Tanya Kak Kunir aja kalau kakak nggak percaya. Benar ya? Yang dikatakan Kencut itu tidak salah, Miri. Weh, Kencur bilang juga apa? Kok bisa sih mereka tinggal di sana? Kan dingin. Penduduk yang tinggal di sekitar kutub utara adalah bangsa Eskimo. Mereka tinggal di atas 66,5 derajat lintang utara sampai mendekati kutub. Kisaran suhu sepanjang tahun di wilayah yang ditinggali orang Eskimo antara 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Orang Eskimo merupakan suku bangsa Mongolit yang tinggal di Asia Timur, seperti Mongolia, Cina, Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Untuk memperoleh makanan, mereka berburu hewan yang hidup di daerah tersebut. Selain itu, mereka menangkap ikan yang melimpah di daerah tersebut. Orang Eskimo mampu menahan hawa dingin karena memakai baju yang tebal, yang terbuat dari kulit hewan buruannya. Selain itu, makanan pokok orang Eskimo adalah daging, di mana lemaknya dapat menjaga tubuh dalam hawa dingin. Hal lain yang membuat mereka tahan terhadap hawa dingin adalah bentuk tubuh yang pendek dan gempal, dibandingkan orang Eropa yang tinggi dan kurus. Kalau kamu pendek, tangan dan kakimu atau bagian dua tubuh lainnya lebih dekat ke jantung. Jantung menjadi lebih ringan memompa darah ke seluruh bagian tubuh, sehingga mengurangi pembekuan tubuh. Tubuh yang gempal, lapisan otot dan lemaknya lebih tebal, juga bagian dalam tubuh lebih terlindungi. Selain itu, metabolisme orang Eskimo lebih tinggi, artinya pembakaran makanan lebih cepat sehingga menjaga tubuh tetap hangat. Nah, pada musim dingin, mereka membuat tempat tinggal yang berdinding es, disebut iglo. Suhu di dalam iglo berkisar 0 derajat Celcius, sedangkan di luar suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti kan? Hei teman-teman, kita mandi yuk di sungai sebelah sana. Apa kalian semua sudah mandi? Sudah. Belum deh. Kalian semua memang jorok. Aku mau mandi dulu ya. Sebentar lagi akan kita lihat si Tumbar kedinginan. Iya, mana api unggunnya sudah mau mati lagi. Udah biarin aja. Habis tadi dia ngatain kita jorok sih. Itu si Tumbar datang. Kok dia nggak menggigil ya? Kayak orang Eskimo. Orang Eskimo? Aku mau tuh jadi orang Eskimo. Memangnya kenapa? Kalau tinggal di kutub kan banyak es dan salju. Aku kan bisa bikin es campur dan es krim setiap hari. Ya ampun, Tumbar. Orang Eskimo saja nggak mau makan es krim di kutub. Kamu. Nah, gimana? Sudah saksikan kan bagaimana orang di Eskimo itu hidup? Tuhan sudah mengatur dan menentukan keadaan iklim suku Eskimo itu dengan baik. Sehingga mereka juga punya akal dan budi untuk menemukan cara supaya bisa bertahan hidup di tengah-tengah suhu yang begitu dingin. Sama dengan kehidupan kita di sini juga dengan iklim yang tropis, tapi kita bisa bertahan hidup dengan baik. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Nah, sekarang anak-anak, kita tadi sudah melihat salju, melihat orang-orang di kutub utara yang begitu dingin. Sekarang tugasnya adalah kita mewarnai hewan yang hidup di daerah dingin. Ini hewan apa namanya? Penguin. Nah, sekarang nanti anak-anak mewarnai, difoto, terus kirim ke Bu Feby ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang mengenal iklim di Indonesia. Jangan lupa selesai mengerjakan tugas berdoa. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.